kebutuhan pendidikannya itu yaitu materi SMP, mata pelajaran matematika kelas 7 semester 2 dengan materi pokok aritmatika sosial dengan materi bunga tunggal. Kompetensi dasarnya itu pada 3.4 dengan indikator kompetensi 1.11.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa, NPM 1810631050166, kelas 6B, dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Danang Rahman Munandar MPD, dengan prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pembahasan pertama itu saya akan membahas tentang model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai yaitu model pembelajaran PBM atau disebut dengan PBL. Apa sih itu model pembelajaran PBL dan PBM itu? Nah, mari kita simak. PBM itu atau sering disebut dengan pembelajaran berbasis masalah atau dalam bahasa Inggrisnya problem based learning atau disebut dengan PBL adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau konseptual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Nah, melalui pembiasaan menyelesaikan masalah-masalah nyata ini diharapkan peserta didik mampu untuk berpikir kritis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapi, baik di dalam proses belajar di sekolah maupun kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga secara bertahap peserta didik mampu mengembangkan pengetahuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan pembelajaran. Ini adalah di sini. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, yang kedua ada kegiatan inti, terus yang ketiga atau yang terakhir ada kegiatan penutup. Nah, yang pertama itu kan ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terbagi 4. Nah, yang pertama ada orientasi, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran online atau daring dengan menginfokan pada peserta didik untuk mengakses link video pembelajaran atau modul yang dibagikan melalui WhatsApp serta memeriksa kehadiran peserta didik. Terus yang kedua ada aperpepsi, yaitu mengaitkan dan mengingatkan kembali materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik, dan materi dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari sekelompok. Terus yang ketiga yaitu motivasi, yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi bunga tunggal dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada link video atau modul pembelajaran. Terus yang keempat atau yang terakhir ada pemberian acuan, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Sebelum membahas permasalahannya, kita mengenal dulu apa sih itu bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan atau dipinjamkan, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Suku bunga tunggal adalah suku bunga yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Nah, rumus bunga tunggal itu yaitu B sama dengan B besar per M0, atau B besar sama dengan B dikali M0, atau B besar sama dengan I per 100 dikali M0, atau Mn sama dengan 1 ditambah Bn dikali M0, atau Mn sama dengan dalam kurung 1 ditambah N dikali I per 100 dikali M0. Nah, keterangannya itu B sama dengan bunga dalam rupiah, sedangkan B kecil yaitu bunga dalam persen. Kalau I yaitu bunga tanpa persen, atau bisa ditulis dengan B sama dengan I persen. M0 yaitu modal awal, N adalah waktu, Rn adalah jumlah akhir. Nah, selanjutnya itu di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang akan kita bahas tentang bunga. Nah, permasalahannya itu ada menuju menabung atau menyimpan uang di bank dengan bunga tanpa
bulan. Jika yang diterapkan adalah bunga tunggal, maka berapa saldo akhir Bu Tejo di bank setelah 5 bulan? Ibu pergi dulu ya, Nak. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi ke bank sebentar. Elo mau ikut, Bu. Filmnya sudah selesai. Ella juga mau ikut, Bu. Baiklah, ayo. Nah, kita sudah sampai. Ini, Bu. Iya, Nak. Bank besar sekali ya, Bu. Iya, Elo. Ibu, untuk apa Ibu pergi ke bank? Ibu akan menyimpan uang di sini, Nak, supaya lebih aman. Bu, jika kita menyimpan uang di bank, lalu suatu saat kita butuh uang, apakah uangnya bisa diambil? Tentu saja bisa, Ella. Ella, Elo. Jadi, bank adalah tempat yang tepat untuk menyimpan uang kita supaya lebih aman. Dengan menabung di bank juga, kita bisa lebih tenang karena simpanan uang kita akan dipertanggungjawabkan. Nomor antrian 23. Kalian berdua di sini saja ya. Ibu hanya sebentar. Iya, Bu. Uangnya sudah masuk ke dalam tabungan Ibu ya, sebesar 5 juta dengan bunga 2% per bulan. Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Tejo menabung di Bank BTS dengan sistem bunga tunggal tanpa pajak. Tabungan awal Bu Tejo 5 juta rupiah dan Bu Tejo tidak menabung lagi selama 5 bulan. Kemudian bunga di Bank BTS adalah 2% per bulan. Berapakah jumlah uang Bu Tejo di Bank BTS setelah 5 bulan? Kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Diketahui N0-nya atau modalnya 5 juta, D kecilnya 2% per bulan dan N-nya 5 bulan. Misalnya MN. MN itu kan rumusnya 1 ditambah NI per 100 dikali N0. Kita tinggal substitusi, berarti MN sama dengan 1 ditambah N-nya 5. I-nya adalah 2 per 100 dikali 5 juta. Cara hitungnya 5 kali 2 adalah 10. 10 per 100 itu 0,1 ditambah 1 adalah 1,1. Nah, hasil 1,1 dikali dengan 5 juta atau hasilnya adalah 5.500.000 rupiah. Jadi, uang Bu Tejo di Bank BTS setelah 5 bulan menjadi 5.500.000 rupiah. Kira-kira setelah 5 bulan Bu Tejo menabung di bank, uang Bu Tejo ada berapa ya? Nah, yang pertama ada literasi. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya atau langsung kembali melalui tayangan video dan bahan bacaan terkait materi bunga tunggal. Nah, yang kedua ada critical thinking, berpikir kritis, yaitu peserta didik menuliskan informasi yang terdapat pada video pembelajaran atau modul secara teliti dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi bunga tunggal. Nah, yang ketiga ada collaboration, yaitu peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi sebagai mengenai bunga tunggal. Nah, yang keempat ada communication atau komunikasi dan creativity atau kreativitas. Nah, peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Nah, yang terakhir ada creativity atau kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang yang telah dipelajari terkait
Didik Bunga Tunggal beserta Didik diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Bukan ada kegiatan untuk peserta didik membuat ringkasan atau resum tentang hal-hal penting mengenai materi yang telah dipelajari dalam video itu atau merangkum hasil yang telah ditonton dalam video itu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ya, karena subscribe itu gratis kok, guys.